Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Nurul Dewi Septiana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bond payable. Simak yuk! Nah, bond payable ini merupakan salah satu jenis dari non-current liability. Nah, sebelum kita masuk ke bond payable itu sendiri, kita perlu tahu nih, apa yang dimaksud non-current liability. Jadi, non-current liability itu adalah kewajiban dari sebuah perusahaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, sebelumnya kan kita udah mempelajari mengenai current liability. Nah, jadi non-current liability itu kebalikan dari current liability, di mana jangka waktu pembayarannya itu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kemudian jenis-jenis non-current liability itu sebenarnya ada beberapa jenis seperti utang wesel jangka panjang, utang hipotek, utang obligasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke utang obligasi. Nah, sebelum ke jenis-jenis obligasi ini, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan obligasi itu sendiri. Nah, obligasi itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang berisi janji dari penerbit obligasi untuk melunasi jumlah nominal tertentu dan bunga jika ada kepada pemegang obligasi ketika jangka waktunya sudah terpenuhi. Jadi, obligasi ini berbentuk surat berharga yang bisa diperjualbelikan. Seperti contohnya, misal perusahaan A menerbitkan sebuah obligasi dan kemudian perusahaan B itu membelinya. Nah, kemudian perusahaan B itu bisa menjual obligasi tersebut ke perusahaan lain. Dan pemindah tanganan surat obligasi tersebut itu tidak berpengaruh signifikan kepada perusahaan A yang menerbitkan obligasi tersebut. Kemudian jenis-jenis obligasi bisa dilihat di sini. Berdasarkan penerbit itu ada 3, berdasarkan pembayaran itu ada 4, zero coupon, dan sebagainya. Berdasarkan hak opsi itu ada 4 juga, dan lainnya bisa dilihat di sini. Kemudian ada syarat penerbitan obligasi. Nah, penerbitan obligasi ini harus memenuhi syarat. Yang pertama itu ada menetapkan penjamin emisi, kemudian mendapatkan persetujuan atas penerbitan obligasi, menjalani proses audit, dan menerbitkan prospektus. Kemudian yang ketiga ada memiliki sertifikat obligasi tercetak. Kemudian keuntungan menerbitkan obligasi. Nah, sebenarnya obligasi ini kan bertujuan untuk mendapatkan tambahan modal untuk usaha perusahaan tertentu kan. Nah, jadi obligasi ini merupakan alternatif daripada si perusahaan itu minjem ke bank atau perusahaan itu menerbitkan lembar saham biasa. Nah, ada 3 keuntungan menerbitkan obligasi dibandingkan dengan menerbitkan saham biasa, yaitu yang pertama ada pengendalian pemilik tidak dipengaruhi, kemudian yang kedua ada menghasilkan penghematan pajak, kemudian yang ketiga ada earnings per share-nya itu menjadi lebih tinggi. Kenapa kok bisa gini? Itu kita lihat di sini. Misalkan nih, ada plan A, itu perusahaan menerbitkan 200 lembar saham biasa lagi. Nah, kemudian yang B itu perusahaan menerbitkan obligasi senilai
obligasi senilai 5 juta ini. Nah, jadi kalau dibandingkan plan A sama plan B itu, yang pertama itu ada income before interest and tax, itu sama-sama 1.500.000 misalkan. Kemudian ada interest, kayak misalkan obligasinya itu misalkan mempunyai bunga sebesar 8%. Jadi 8% kali 5 jutanya ini sebesar 400. Jadi income bersihnya jadi yang plan A itu ada 1.500.000, yang plan B itu ada 1.500.000 ini dikurangi dengan interest expense-nya ini jadi 1.100.000. Nah, kemudian ada income tax expense dimisalkan sebesar 30%. Nah, si A ini akan sebesar ini dan si B ini akan sebesar 330. Nah, kemudian jadinya net income-nya itu si plan A ini dia tuh 1.050.000. Kemudian si plan B-nya ini dia akan menghasilkan 770.000. Nah, jadinya itu net income yang plan B segini, terus yang plan A segini, terus yang plan B segini. Nah, jadi kan tadinya si plan A ini nerbitin saham lagi 200.000. Nah, sedangkan yang plan B itu nggak nerbitin saham biasa lagi kan. Jadinya itu outstanding share yang beredar itu ada, ya si plan A ini ada 300.000, sedangkan yang plan B ini ada cuma 100.000. Jadi earning per share-nya ini yang plan A itu sebesar 3,5, sedangkan yang plan B itu 7,7. Jadi dengan menerbitkan obligasi daripada menerbitkan saham biasa, dia akan menghasilkan earning per share yang lebih tinggi daripada menerbitkan saham biasa. Yang selanjutnya ada istilah-istilah dalam obligasi. Jadi dalam pembahasan kita kali ini kita akan menggunakan beberapa istilah, yaitu yang pertama itu ada nilai nominal atau face amount. Itu adalah nilai yang tercantum dalam kontrak obligasi yang merupakan pokok pinjaman yang akan dilunasi saat jatuh tempo. Jadi dalam surat obligasinya itu akan tertera nilai tertentu yang disebut nilai nominal ini yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo oleh penerbit obligasi kepada si pemegang obligasinya. Kemudian ada nilai buku atau carrying value, itu adalah nilai perolehan obligasi dikurangi dengan amortisasi premium atau ditambah dengan amortisasi diskon. Jadi nanti ada kondisi di mana nilai nominal obligasi itu tidak sama dengan nilai waktu penerbitannya, dan itu akan menghasilkan premium atau diskon obligasi. Nah, premium dan diskon ini dia akan diamortisasi seiring berjalannya waktu. Jadi kemudian ada suku bunga nominal atau contract rate, itu adalah suku bunga yang tertulis dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Jadi di suratnya obligasi itu dia selain ada nilai nominal dari obligasinya, dia juga akan tertera suku bunga di obligasinya. Itu disebut contract rate. Kemudian ada suku bunga pasar atau effective rate atau market rate juga. Itu adalah suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko. Jadi selain ada contract rate yang suku bunga di obligasinya sendiri, ada yang namanya suku bunga pasar. Market rate itu adalah suku bunga yang ada di pasar. Kemudian ada harga jual obligasi. Nah, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi harga jual obligasi. Tadi kan disebutkan bahwa harga jual atau harga penerbitan obligasi itu biasanya ada kalanya di mana dia tuh tidak sama dengan nilai nominal obligasinya. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada mekanisme permintaan dan penawaran. Kemudian ada resiko kredit atau kondisi keuangan emiten. Kemudian ada kondisi pasar. Kemudian ada keadaan ekonomi secara umum. Nah,
harga jual obligasi ini biasanya dinyatakan dalam persenan tertentu, kayak misalkan 110% berarti harga jual obligasi adalah 110% kali nominalnya. Nah, harga jual ini akan menentukan adanya premium obligasi atau diskon obligasi. Ketika harga jualnya itu di atas 100% berarti dia akan premium, kemudian jika di bawah 100% dia akan diskon. Kemudian ada obligasi saat diterbitkan dicatat sebesar kas bersih yang diterima dari hasil penjualan, biasanya didasarkan pada nilai pasar saat itu. Jadi ketika obligasi diterbitkan itu yang dicatat oleh perusahaan itu adalah kas bersih yang diterima perusahaan, bukan nilai nominal dari obligasi. Ketika terjadi perbedaan di antara kas bersih yang diterima sama nilai nominal, berarti yang dicatat itu adalah kas bersih yang diterima. Kemudian ada penentuan nilai pasar yang umum digunakan dan didasarkan pada nilai kini atau present value. Nah, sebelum kita mengenal present value ini, sebelum kita memahami tentang present value, kita perlu memahami tentang konsep times value of money. Jadi di konsep times value of money ini, dia menyatakan bahwa setiap 1 rupiah di masa kini akan memiliki nilai yang berbeda dengan 1 rupiah di masa depan. Kayak misalkan 50.000 di masa kini memiliki daya beli 2 minuman. Itu mungkin berbeda dengan 50.000 di masa depan. Dia akan memiliki daya beli yang berbeda dengan masa kini. Kemudian kita akan mengenal juga future value. Future value itu adalah nilai uang atau dana masa kini di masa depan. Kayak misalkan 20 juta di masa kini, di masa depan itu berapa sih? Itu dinamakan future value. Kemudian konsep times value of money yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang ini yang perlu dipahami itu ada 2, yaitu yang pertama ada present value single sum, kemudian yang kedua ada present value ordinary annuity. Nah, perbedaannya apa sih? Yang pertama itu present value single sum itu adalah present value untuk satuan jumlah tertentu di masa depan. Jadi misal di masa depan itu dia bernilai 1 juta. Nah, present value dia yang sekarang itu berapa? Kemudian yang ordinary annuity itu dia itu berupa cicilan berkala. Kayak misalkan 12 juta yang dicicil secara berkala setiap 6 bulan sekali itu selama periode tertentu itu present value-nya berapa, kayak gitu. Jadi ini konsep 2 ini, present value single sum sama ordinary annuity ini, dia bakal digunakan untuk menghitung present value obligasi. Kemudian ada rumus untuk present value. Yang pertama ada untuk present value single sum, itu ada future value dikali dengan 1 per 1 plus I pangkat N, dengan I-nya ini adalah tingkat suku bunga. Yang perlu diingat itu, suku bunga yang digunakan itu adalah suku bunga pasar, bukan suku bunga obligasi. Kemudian ada N-nya ini. N-nya ini adalah number of periods. Itu adalah periode pembayaran, bukan jangka waktu jatuh tempo untuk obligasinya. Kemudian si ini 1 per ininya ini, dia itu disebut juga sebagai present value factor. Nah, untuk present value factornya ini, dia sebenarnya ada tabelnya sendiri. Itu bisa di searching di internet. Itu ada present value untuk single sum, itu ada
tabelnya sendiri. Kemudian untuk present value ordinary annuity itu ada PMT kali 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I. Dengan PMT-nya ini pembayaran per period. Kemudian I-nya ini ada interest rate-nya. Sama dengan yang tadi, interest rate yang digunakan itu adalah market rate, bukan contract rate. Kemudian ada N-nya ini adalah number of period juga. Dan ini, pengalinya ini juga disebut sebagai present value factor ordinary annuity. Ini juga ada tabelnya sendiri seperti si single sum juga, tapi tabelnya itu angkanya bakal beda dengan si single sum ini. Nanti bakal ada contohnya. Kemudian masuk ke present value bond. Ingat kembali, present value itu adalah nilai kini atas arus kas yang terjadi di masa depan. Nah, untuk present value bond ini, dia akan terdiri atas pembayaran bunga dan pelunasan nilai nominal. Kemudian, kas yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi sendiri itu meliputi yang pertama itu pokok pinjaman atau nominalnya ini. Dibayarkan itu 1 kali pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua itu ada bunga interest. Itu dibayarkan setiap tanggal bunga sebesar sekian persen bunga kupon dikali dengan nilai nominal. Jadi untuk menghitung present value bonds, kita perlu menghitung 2 kali. Yang pertama itu ada menghitung present value dari pokok pinjamannya itu pakai present value single sum, soalnya kan dia itu dibayarkan itu 1 kali. Jadi nilai nominal obligasi itu dibayarkan 1 kali pada saat si obligasi itu jatuh tempo. Jadi dia pakai present value single sum. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran bunganya. Nah, pembayaran bunga untuk obligasi ini dia dibayarkan setiap periode tertentu. Bisa tahunan, bisa per 6 bulan, bisa per 3 bulan. Jadi karena dia itu dibayarkan secara berkala, dia pakai present value ordinary annuity. Kemudian PMT yang digunakan, dasar PMT yang digunakan itu, PMT itu pembayaran per periodenya itu dicari dengan kupon rate-nya ini dikalikan dengan nilai nominal. Jadi dikalikannya dengan nilai nominal, bukan dengan nilai saat obligasi diterbitkan. Kemudian ada contohnya, itu ada pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan ini menerbitkan obligasi nominal 5 juta, jatuh tempo 4 tahun dengan bunga kupon sebesar 10% dan dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Jadi gambarannya seperti ini. Dia diterbitkan pada 1 Januari 2019 dan dia bakal jatuh tempo di Januari 2023 karena ini jatuh temponya 4 tahun. Nah, kemudian bunga kuponnya ini 10% dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Nah, berarti kan pembayaran bunganya ini dia akan per 1 tahun kan. Jadi setiap 1 tahun, setiap tanggal 1 Januari, penerbit obligasi akan membayarkan bunga sebesar 10% dikali dengan 5 juta, yaitu sebesar 500.000 setiap 1 Januari sampai jatuh tempo. Nah, pas jatuh temponya ini si penerbit obligasi dia akan membayar 5 juta ini ditambah dengan bunga yang 500.000 ini.
Nah, present value bond ini dengan nominal segini di waktu jatuh tempo itu, nilainya berapa sih di saat obligasi itu diterbitkan? Itu yang dimaksud dengan present value. Segitu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut pembahasannya di video kedua untuk pertemuan 5. Itu akan membahas mengenai penerbitan obligasinya. Itu ada di 3 kondisi, di nilai pari, diskon, dan premium. Kemudian ada pelunasan obligasinya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.